Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Oke, di video kali ini channel Ilmu Komputeran Pendidikan akan berbagi tutorial atau panduan cara menambahkan komputer proktor atau komputer server di web ANBK. Nah, untuk sekolah yang melaksanakan ANBK, baik itu yang full online atau semi daring, itu wajib menambahkan yaitu komputer proktor atau komputer server di web ANBK-nya ya, agar mendapatkan ID proktor ya untuk login di aplikasi ANBK-nya nanti ya. Oke, silakan login Bapak Ibu di web ANBK-nya menggunakan user dan password yang sudah didistribusikan oleh dinas ya. Kemudian ini masukkan ada kode keamanannya, tinggal kita salin ya. Kita ketikkan ulang. Kemudian klik masuk. Nah, setelah berhasil login di BPNBK-nya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada petunjuk juga ya, di mana Bapak Ibu diminta untuk memperbarui data infrastruktur, proktor, dan ini ya, proktor utama teknisi di sini ya, di data sekolah. Kemudian memilih status dan mode pelaksanaan ini di data sekolah juga. Kemudian mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang ya, untuk mendapatkan ID proktor. Nah, ini Bapak Ibu mengisinya, ya untuk yang nomor 3, ini berada di menu asesmen nasional, kemudian komputer proktor. Nah, di sini jika masih kosong, Bapak Ibu silakan menambahkan. Ini wajib ya, ditambahkan sesuai dengan kondisi di sekolahnya. Misalnya kliennya itu berapa ya, jumlah klien, dan ruang yang digunakan nanti itu berapa ruang ya untuk pelaksanaan asesmen nasional atau ANBK nanti ya. Dan untuk yang semi daring karena menggunakan server ya, jadi nanti jika 2 server, silakan servernya didaftarkan di sini juga ya, dengan cara menambahkan. Nanti jika 2 server maka tambahkan 2 ya. Oke. Kita coba ya, di sini Bapak Ibu klik tambah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini jumlah kliennya tuliskan ya. Misalnya ya kliennya 10 ya, mungkin 10. Nah, ini hanya sampel ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan kondisi di sekolahnya. Karena nanti jumlah klien itu mempengaruhi Bapak Ibu itu ujiannya berapa sesi ya jadinya ya. Oke. Karena nanti ini jumlah klien dan ruang ini nanti akan terhubung saat Bapak Ibu mengatur sesi ya. Oke. Misalnya sini bisa ya, misalnya jumlah kliennya berapa itu untuk berapa ruang bisa. Jadi satu server nanti ya. Nah, ini. Oke. Ya, misalnya yang full online ya. Full online itu tidak menggunakan server. Jadi hanya dipantau ya oleh proktor ya. Itu tidak menggunakan aplikasi, tidak seperti semi daring ya. Jadi full online semua. Misalnya contoh ya, mungkin yang full online atau yang daring, misalnya jumlah kliennya 25. Nah, ini mungkin mau dipakai untuk ya 2 ruang, itu bisa ya. 2 ruang seperti nanti ditulis ya ruangnya di sini. Ya. Atau menggunakan satu ruang tadi ya 10, ya mungkin mau dipisah ya. Mungkin punya 20 klien dan akan dibagi 2 ruang ya, 2 server itu bisa juga ya. Misalnya di ini ya, jumlah klien ya di ruang pertama ini ya, satu ruang ya. Nah, tulis nama ruangnya, misalnya ruang 1 ya. Nah, di ruang 1 ini ada 10 klien ya. Nah, ini nama ruangnya, kemudian simpan. Oke, nah ini ya, sudah terbentuk ID Proper 1. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan lagi ya, mungkin dua komputer servernya atau 2 ruang, silakan ditambahkan lagi ya. Mungkin jumlah kliennya itu ada 10 juga ya. Mungkin labornya 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Satu ruang, kita tuliskan ruang 2 ya, kemudian simpan. Dia akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, ini berbeda ya Bapak Ibu ya ID proktornya. Terutama untuk yang semi daring ya, itu biasanya kebanyakan sekolah itu pakai 2 server ya, 2 server, 2 labor seperti itu ya. Nah, ini jadi beda-beda nanti. Nah, nanti siswanya ini saat mengatur sesinya, pastikan Bapak Ibu ingat ya, nanti siswa ini masuk ke server yang mana. Karena jika siswa tersebut berada di server yang pertama, misalnya di server ruang 1, kemudian nanti siswa tersebut masuk di ruang 2, itu tidak bisa login ya. Karena siswa tersebut berada di server ruang 1. Nah, ini untuk yang semi daring ya.
Untuk yang full daring itu bebas ya Bapak Ibu, cukup satu ID Proctor itu cukup ya. Nah, ini contoh untuk yang semi daring. Nah, ini nanti pengaruh ke pengaturan sesi di sini ya. Kita contohkan langsung ya. Nah, ini ya. ID Proctor di sini akan muncul nanti ya. Misalnya siswa ini masuk di server yang mana ini ya, server mana, ruang mana ya, ruang 1 misalnya. Nanti siswa nomor 2 ini misalnya masuk di server atau ruang 2 ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti ini ada sesinya, jadi sesi berapa di sini ya, akan diatur sesinya, gelombang juga ya, gelombang berapa, gelombang 1 atau gelombang 2. Untuk informasi gelombang ini bisa dilihat di jadwal ya Bapak Ibu ya, di jadwal seperti ini ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, nah ini hanya sampel ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke komputer Proctor. Nah, ini kita hapus. Misalnya salah ya, ini langsung dihapus, bisa diklik ya, hapus. Nah, untuk yang full daring itu cukup satu itu bisa ya Bapak Ibu, tidak usah banyak ID Proctor ya. Karena yang mantau itu bisa satu laptop saja ya. Satu laptop itu misalnya bisa di login di beberapa laptop ya untuk komputer Proctornya, untuk yang full online. Ya, misalnya yang full online ini ya. Misalnya ada kliennya mungkin banyak ya, mungkin 50 klien. Nah, ini ya. Digunakan 2 ruang ya, langsung ya di sini. Ruang 1 tuliskan, ruang 2 kemudian simpan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi servernya ini hanya 1 ya. Nanti ini ada password, nanti akan muncul ya. Nanti muncul otomatis, bukan kita yang buat. Oke, jadi ini jumlah klien 50 untuk 2 ruang. Nanti dipantau oleh komputer Proctor dan ID-nya ini ya, satu ID. Ya, ini biasanya untuk yang full online ya, jadi tidak ribet. Karena yang full online ini, ya, yang penting komputer Proctornya itu ada koneksi internet dan klien koneksi internet seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu, semoga bisa dipahami ya untuk cara menambahkan komputer Proctor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.